Kadang-kadang kita ini seperti anak kecil yang dibohongin ya, dibodohin gitu dengan hal-hal yang sifatnya normatif gitu ya. Jadi hal-hal yang sifatnya normatif yang disampaikan oleh penggawa-penggawa kerajaan gitu. Ya kalau secara normatif ya seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah apakah betul ya kan presiden tidak pernah cawe-cawe soal pilkada. Apakah betul dia tidak pernah menyinggung nama Kaisang Pangarep ya untuk disodorkan misalnya kepada partai-partai yang ada. Sebenarnya yang dikatakan Abu Bakar Al-Habsyi itu juga memang tidak firm. Dia seperti bicara tentang sebuah hipotesis yang merupakan kondisio sine qua non ya. Sesuatu yang tidak terelakkan. Ya pasti begitu, nggak mungkin. Presiden Jokowi tidak ikut cawe-cawe, toh dia punya kepentingan. Kan paling gampang. Seseorang punya konflik of interest pasti akan kecenderungannya ikut. Emang nggak ikut tuh waktu pencalonan Gibran Rakabuming. Memang nggak ikut tuh kumpul-kumpul dengan ketua-ketua umum partai politik. Memang sekarang tidak ada lagi kumpul-kumpulan ketua umum partai politik. Jadi sebenarnya ya sangat aneh ya kalau seandainya bilang Jokowi sama sekali tidak ngomong soal pilkada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ada perdebatan menarik ya antara Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi dengan Kaisang Pangarep yang ya terkait dengan pernyataan Abu Bakar Al-Habsyi bahwa Jokowi sudah cawe-cawe menyodorkan nama Kaisang ke partai politik lain. Kaisang membantah. Kita tidak tahu siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang bohong ya. Nanti kita bacakan, tetapi memang menarik ini. Masa sih Kaisang tidak pernah disodorkan Jokowi ya? Toh ada putusan Mahkamah Agung. Memang putusan Mahkamah Agung itu semata-mata karena permohonan Partai Garuda. Itu yang harus kita pahami ya. Apakah itu tidak Kaisang Gate misalnya ya. Seperti halnya juga Gibran Gate dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Ada berita yang menarik misalnya di Detikcom ya. Duduk perkara Kaisang versus Sekjen PKS usai Jokowi dibawa-bawa soal pilkada. Coba kita bacakan ya. Ketum PSI Kaisang Pangarep mendebat panas Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi jelang Pilkada 2024. Keduanya berbeda soal isu keterlibatan Presiden Joko Widodo di Pilkada 2024. Ya. Duduk perkara beda pendapat ini berawal dari nama Kaisang yang ramai dibicarakan menjadi salah satu kandidat Pilkada Jakarta. Nama Kaisang dinilai dijagokan berpasangan dengan Waketum Partai Golkar Ridwan Kamil RK. Kemudian muncul penilaian bahwa Presiden Jokowi cawe-cawe di Pilkada 2024. Saat ditanya wartawan, Abu Bakar lantas menanggapi isu Presiden Jokowi yang bakal cawe-cawe dalam Pilgub Jakarta. Kan sudah biasa cawe-cawe mulai dari presiden sampai nanti. Biasa, jadi nggak ada masalah, biar aja, kata Habib Abu Bakar di Hotel Grand Sahid Jaya. Tak hanya itu, Habib Abu lalu membahas Kaisang yang belakangan ramai dianggap akan maju di Pilkada Jakarta. Anggota Komisi 3 DPR itu mengaku mengetahui Jokowi sudah menyodorkan nama Kaisang untuk Pilkada Jakarta.
Sudah nyodorkan. Kita lihat saja, ujar Habib Abu. Pada hari yang sama, Kaisang membantah pernyataan Habib Abu Bakar. Kaisang mengatakan Jokowi tidak pernah menawarkan namanya kepada partai-partai. Ya, benar apa enggak? Pak Sekjen PKS tidak bicara sesuai fakta. Pak Jokowi tidak pernah menawarkan nama saya ke partai-partai. Silakan cek atau sebut partai mana yang pernah ditawari Pak Jokowi. Cara-cara seperti itu tidak baik dan ini merupakan kebohongan pada publik, kata Kaisang. Dalam keterangannya ya, Kaisang mengatakan kewenangan untuk mengusung calon ada pada ketua umum partai. Menurutnya pernyataan Sekjen PKS Habib Abu Bakar ingin menutup pintu koalisi antara PKS dan PSI. PSI kan punya kursi di Jakarta, lumayan ada 8 kursi. Banyak juga partai yang menyodor-nyodorkan jagonya agar didukung PSI. Nah ini juga ini juga menarik ini ya. Banyak juga tuh siapa aja gitu ya. Ya siapa gitu. Pernyataan Sekjen PKS mungkin hendak menutup pintu koalisi dan PSI. Ya nggak apa-apa juga, ujarnya. Kaisang menegaskan dirinya memiliki kewenangan untuk menentukan calon yang akan diusung oleh PSI. Putra Jokowi itu pun meminta untuk tidak membawa nama Jokowi. Sebagai ketua umum saya berwenang penuh menentukan siapa yang akan dicalonkan oleh PSI. Coba bayangkan demokrasi Indonesia ya. Kewenangan itu semua ada di ketua umum kok. Jadi kita tunggu saja, jangan bawa presiden lah. Yang ketua umum kan saya, jelasnya. Jadi luar biasa. Jadi saya yang menentukan diri saya sendiri. Kompetisi pilkada ini sebaiknya dijauhkan dari penyebaran berita bohong. Itu merugikan masyarakat, terlebih lagi akan merugikan pihak yang suka menyebar berita bohong seperti itu. Masyarakat kita sudah cerdas, imbuh dia. Luar biasa ya. Nanti kita lihat hasil pollingnya ya. Percaya kepada Kaisang atau percaya kepada Abu Bakar Al-Habsyi. Pernyataan Habib Abu Bakar yang membawa-bawa nama Jokowi menyangkut Kaisang juga dibantah oleh partai-partai koalisi pemerintahan saat ini. Koalisi Indonesia Maju Kim yang mendukung Presiden terpilih Prabowo Subianto juga turut membantah ucapan Habib Abu Bakar. Staf sus Presiden Grace Natali mengatakan Presiden Jokowi tak ikut campur soal pilkada. Termasuk Jokowi tidak menyodorkan nama putranya kepada pimpinan partai-partai. Tidak benar itu, Pak Presiden menyodorkan nama Kaisang ke partai-partai. Pak Presiden tidak ikut campur terkait pilkada dimanapun, kata Grace kepada wartawan. Kita bingung ya. Tinggal berapa bulan lagi tapi diangkat jadi staf khusus tuh buat apa gitu loh. Banyakin anggaran negara, setelah itu diangkat jadi komisaris ya. Politikus PSI ini mengatakan pilkada merupakan ranah partai. Menurutnya Jokowi sebagai presiden hanya fokus pada tugas-tugas kepresidenan sampai masa jabatan selesai. Persoalan pilkada adalah ranah partai. Pak Presiden fokus mengerjakan tugas-tugas kepresidenan sampai Oktober mendatang, ujarnya. Urusan pencalonan pilkada bicara soal popularitas dan jumlah kursi masing-masing partai. Kuncinya di situ, diskusinya di situ, bukan di presiden, lanjut Grace. Ya, sahabat RH sekalian, kadang-kadang kita ini seperti anak kecil yang dibohongin ya, dibodohin gitu dengan hal-hal yang sifatnya normatif gitu ya. Jadi hal-hal yang sifatnya normatif yang disampaikan oleh penggawa-penggawa kerajaan gitu. Ya kalau secara normatif ya seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah apakah betul ya kan presiden tidak pernah cawe-cawe soal pilkada, itu satu. Apakah betul dia tidak pernah menyinggung nama Kaisang Pangarep ya untuk disodorkan misalnya kepada partai-partai yang ada. Jadi sebenarnya yang dikatakan Abu Bakar Al-Habsyi itu juga memang tidak firm. Dia seperti bicara tentang sebuah hipotesis yang merupakan kondisio sine qua non ya. Sesuatu yang tidak terelakkan. Ya pasti begitu, nggak mungkin. Presiden Jokowi tidak ikut cawe-cawe, toh dia punya kepentingan. Kan paling gampang. Seseorang punya konflik of interest, pasti akan kecenderungannya ikut. Emang nggak ikut tuh waktu pencalonan Gibran Rakabuming. Memang nggak ikut tuh kumpul-kumpul dengan ketua-ketua umum partai politik. Memang sekarang tidak ada lagi kumpul-kumpul dengan ketua umum partai politik. Jadi
sebenarnya ya sangat aneh ya kalau seandainya bilang Jokowi sama sekali tidak ngomong soal pilkada. Bukannya sudah DNA-nya dia. Hanya memang kita tidak bisa mengatakan secara gamblang seperti itu. Kita hanya bisa menangkap gejala-gejalanya, kan begitu. Tapi kalau pilpres cawe-cawenya udah kelihatan. Kalau pilpres udah itu nggak usah kita bilangin lagi ya. Dia bilang rambut putih, bilang ini itu, mengumpulkan kepala desa dan lain sebagainya. Nah, yang belum terlihat memang pilkada DKI. Tapi kalau kita misalnya melihat putusan Mahkamah Agung, kira-kira putusan Mahkamah Agung itu dari mana sumbernya? Ya, kira-kira ya seperti kata Deddy Sitorus dari PDIP, apakah iya kalian ini ada orang yang di atas kalian yang punya urusan ya. Tetapi kan kita hanya bisa menganalisisnya. Ya, karena politik itu ya begitulah, panggung depan sama panggung belakang. Panggung depannya ini sebatas ini saja yang bisa kalian berikan statementnya. Selebihnya nggak bisa. Staf khusus presiden seperti Grace juga akan bicara normatif. Akan bicara tupoksi presiden. Ya orang sudah tahu ya bahwa itu urusannya ketua umum partai politik dan lain sebagainya. Tetapi apa iya sama sekali memang tidak terlibat? Maka kan ada beberapa indikasi yang barangkali kita bisa tunjuk. Penggelontoran bansos kembali ya pada bulan Oktober bukan November misalnya. Jangan-jangan nanti dirafel di bulan Oktober lagi. Berikutnya adalah sebelumnya adalah putusan Mahkamah Agung misalnya. Jadi sobat era sekalian, yalah itulah politik. Kadang-kadang kita mendengarnya kesal ya kan. Ya, padahal terlihat betul siapa yang punya kepentingan itu. Ya, terlihat betul ya bagaimana kemudian dinasti itu akan dipelihara. Tapi ya saya berpikir ya kenapa Indonesia lama dijajah? Ya karena tadi banyak pengkhianat, banyak orang yang ingin mencari keuntungan saja dan lain sebagainya. Jadi memang politik itu kan tidak harus fakta yang kita temukan dari omongan dan dari statement. Kalau begitu caranya kita tidak cerdas, tapi kita bisa lihat dari gejala, ya kan? Dari gejala, sama gejalanya. Kalau kemarin mulai dari putusan MK, sekarang mulai dari putusan MA, kan sama gejalanya, ya kan? Nah, cuman bedanya adalah kalau Gibran dulu disambut Prabowo dengan sukacita. Karena Prabowo tahu inilah kunci saya untuk memenangkan pertarungan. Tapi Kaisang tidak. Misalnya Anies tidak sambut Kaisang dengan sukacita. Enggak. Atau Ridwan Kamil. Enggak. Karena posisinya sudah akan berbeda. Pada tanggal 27 November nanti Kaisang bukan lagi anak presiden. Ya adiknya wakil presiden. Tapi sejauh mana wakil presiden punya pengaruh yang luar biasa. Nanti kita akan lihat. Ya kan. Karena secara naluri ya kekuasaan itu tidak ingin dibagi. Apalagi senioritasnya jauh sekali. Prabowo yang sudah makan asam garam dengan Gibran yang baru kemarin sore ya. Jadi sahabat sekalian coba kita iseng-iseng intip ya. Ya saya yakin yang lebih banyak percaya ya. Orang lebih percaya Abu Bakar Al-Habsyi. Tapi sekali lagi jauh sekali angkanya ya. Kaisang ribut dengan Sekjen PKS soal namanya yang dalam kurung ya tak pernah disodorkan Jokowi ke parpol. Siapa yang Anda lebih percaya? Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi 91%, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep 9%. Jauh sekali bedanya. Karena ya tadi saya katakan orang pasti akan lebih percaya 385 votingnya ya. Ya kali percaya sama keluarga yang suka bicara ngaco, kalau Jokowi bilang harga turun pasti kebalikan naik. Ekonomi meroket jadinya ekonomi merosot, dolar turun pastinya naik, banyak lagi lah. Ya kalau kita ngomong soal ekonomi ya bicaralah indikator ya. Indikator ekonomi di zaman SBY ya semuanya lebih baik dibandingkan di zaman ini ya. Itu soalnya sobat RH sekalian. Jadi mau diapain jadi ya. Gitu ya. Sobat RH sekalian,
Coba kita bacakan komentar ya soal ini. Ya saya kira Abu Bakar Al-Habsyi pun tidak menjelaskan hal yang spesifik ya. Tapi dia menunjuk sebuah gejala umum yang sudah dilakukan kan begitu. Ya itulah gejala umum yang sudah dan sedang dilakukan ya. Oke, saudara sekalian, coba kita komentari sedikit ya. Setelah ini sepertinya kita harus istirahat nih. Partisipasinya tidak banyak ya. Semoga nggak ada isu politik agama biar adem pilgub. Kenapa orang takut sekali kan? Yang paling penting itu isu apapun boleh put on the table. Yang paling penting Anda tidak boleh bikin keributan. Selama berdebat nggak ada masalah. Oh keributan kok virtual kok. Kalau mau damai-damai saja ya nggak usah pemilu. Namanya pemilu kan debat orang kan. Itu. Justru kalau kita ingin katakan mudah-mudahan harga-harga tidak naik lagi kan itu masuk akal. Mudah-mudahan tidak ribut. Apanya yang diributkan? Ribut itu ya kata Habib Rizik kalau Anda nggak curang nggak ribut. Kalau curang ya pasti ribut ya. Lebih percaya sekjen PKS ya. Tempo yang memberitakan cawe-cawe presiden di pilkada. Apakah Anda nggak percaya Tempo misalnya? Kalau KPU dan Bawaslu-nya yang kemarin saat pilpres yakin semua anak Jokowi menang. Kok bisa gini sih kocaknya. Ya janji ada yang diingkari ya. Bung Refli tolong rutin hadirkan tokoh-tokoh yang berintegritas dan inspiratif di channel ini agar lebih adem dan menginspirasi. Luar biasa dia perintah-perintah kita. Ya insya Allah ya. Kita capek juga ya. Kemudian buah jatuh nggak jauh dari pohon, pasti lebih bisa dipercaya sekjen PKS ya. Undang Jesslyn Tea Lestari, Mualaf Cindobung. Oke ya, nanti coba ya. Apa nggak ada orang pintar di Indonesia sampai gubernur harus Kaisang? Bisa jadi Mas Wowo yang berkehendak gandeng Gibran jadi cawapres setelah dikerjain Lewi 2019. Tunggu saja setelah pelantikan Mas Wowo masihkah baik-baik dengan Lewi. Insya Allah Pak Abu Bakar bicara tidak asal bicara ya. Pak bahas penyelundupan fentanyl dan flaka di Selat Malaka, pandemi di Amerika contohnya. Allahu Akbar, aspirasinya banyak ya. Nanti kita lihat ya. Yang menarik kita bahas ya. Kalau yang tertarik itu cuma satu atau dua orang mati kita untuk melayani pembahasan seperti ini ya. Jadi saudara sekalian, ya politik itu tidak apa yang tersurat, tapi yang tersirat juga bisa kita baca ya. Nah, itulah gunanya ilmu politik ya. Bagaimana kita membaca tanda-tanda zaman. Jadi tidak berarti kemudian yang tidak pernah diucapkan itu tidak bisa kita katakan ya. Misalnya ya Jokowi tidak pernah mengucapkan saya pengen Gibran jadi wakil presiden, tapi pasti orang tahu semua itu merupakan bagian dari kesepakatan di luar ya kan, kesepakatan bawah tanahnya ya, kesepakatan yang tidak tertulisnya. Itu ya saudara sekalian ya, 532 yang voting, yang percaya sekjen Abu Bakar tambah banyak nih 92%, ketum PSI Kaisang Pangarep 8%. Tapi ya bisa jadi karena ini di RH channel ya, kita akui saja. Tapi ya kalau di YouTube lain, YouTube siapa misalnya, YouTube PSI itu ya dulu ada yang PSI semua, tapi masih enggak ya YouTube itu. Apa yang namanya YouTube-nya itu? Jadi cokro gitu ya, dulu dari PSI semua ya. Mungkin kalau di sana yang dipercaya pastinya Kaisang. But I don't know exactly sekarang karena konstelasi politik berubah setelah Pilpres ini, setelah Jokowi terutama tidak lagi menjagokan PDIP atau jago dari PDIP.
Itu sobat sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa disimak lagi ya, walaupun in this time kelihatannya masih agak sepi-sepi saja ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cadas.